Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ummu Maziah, NIM 630-2017-0120. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang perusahaan multinasional atau MNC dalam mata kuliah Ekonomi Internasional Islam. MNC atau perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam berbagai jenis bisnis internasional. Pada mulanya, perusahaan ini hanya sekedar mengekspor dan mengimpor suatu barang dari negara-negara lain. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut melihat adanya peluang-peluang asing baru sehingga mereka memutuskan untuk mendirikan perusahaan atau bisa disebut dengan anak perusahaan di negara-negara tertentu. Sederhananya, menurut ahli ekonomi, perusahaan multinasional atau MNC ini didefinisikan sebagai perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian mengawasi dan mengatur keuntungan dan nilai aset perusahaan lebih dari satu negara. Sedangkan lebih luas lagi, perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang berbasis di suatu negara atau bisa disebut dengan negara induk dan perusahaan induk, akan tetapi mereka memiliki perusahaan-perusahaan lain atau anak-anak perusahaan lain di negara-negara lain atau biasa disebut dengan anak perusahaan. Kemudian berdasarkan pengertian perusahaan multinasional yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan multinasional ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu kegiatan income generating atau pendapatan perusahaan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk mengkoordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem model ventura, lisensi dan juga franchise dengan sistem manajemen global yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Dan yang terakhir, visi dan strategi perusahaan multinasional berbasis global. Selanjutnya yaitu tujuan adanya perusahaan multinasional. Ada beberapa tujuan mengapa suatu perusahaan itu harus go internasional. Yang pertama yaitu untuk memperluas pasar. Hal tersebut dikarenakan pasar dalam negeri sudah jenuh, sedangkan perkembangan foreign marketnya terus meningkat. Yang kedua, untuk mencari bahan baku dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan suatu produksi. Yang ketiga, untuk mencari teknologi baru, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memenuhi teknologinya dalam segala bidang usaha. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan melakukan relokasi perusahaan dengan memilih negara yang biaya inputnya lebih rendah. Yang kelima, menghindari hambatan politik dan juga peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan diversifikasi perusahaan. Selanjutnya yaitu teknis dari perusahaan multinasional. Terdapat 3 teknis, yaitu pertama, ekspor. Ekspor merupakan sebuah proses awal dari perusahaan untuk menjadi perusahaan multinasional. Karena dengan adanya ekspor ini, perusahaan akan bisa melihat peluang asing baru sehingga mereka mendirikan anak perusahaan atau mitra lokalnya. Kemudian yaitu lisensi. Lisensi ini diberikan ketika perusahaan induk telah mendirikan anak perusahaan di satu negara, sehingga mereka memberikan lisensi atau memberikan izin kepada anak perusahaan tersebut untuk memproduksi atau menjual barang produksi yang sama dengan perusahaan induknya. Yang terakhir yaitu investasi asing langsung.
Cara ini digunakan setelah anak perusahaan bisa bersaing dan berkembang. Jadi investasi ini digunakan untuk lebih mengembangkan dan memodali anak perusahaan sehingga mereka tetap bisa bersaing di pasar global. Selanjutnya yaitu dampak adanya perusahaan multinasional. Menurut Collinsworth 2006, bahwa perusahaan multinasional cenderung akan memilih untuk mengembangkan dan memperluas sumber dayanya di negara-negara berkembang yang biasanya memiliki hambatan-hambatan dalam sebuah proses produksi. Misalnya saja di Indonesia, perusahaan multinasional memiliki beberapa dampak terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu pendapatan nasional pemerintah akan meningkat. Yang kedua yaitu investasi infrastruktur fisik. Yang ketiga, pendapatan dari pajak. Yang keempat, pekerja yang terampil dan mempunyai skill. Yang kelima, pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Yang keenam, transfer ilmu. Yang ketujuh, transfer teknologi. Dan yang terakhir yaitu keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu contoh dari perusahaan multinasional itu sendiri. Banyak sekali contoh-contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia seperti KFC, Coca-Cola, kemudian LG, Toyota, Apple, Danone, Allianz, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dikategorikan dalam perusahaan multinasional karena mereka merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan induknya yang berada di luar negeri. Sekian pembahasan perusahaan multinasional dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.